Ya, pemirsa terima kasih masih bersama kami dalam Merah Putih. Saya Doni The Kaiser berdiskusi dengan para panelis kita terkait dengan dunia pendidikan. Kalau zaman dulu, ini guru saya pernah bilang begini, guru zaman dulu memang cocok mengajar di zaman dulu. Zaman sekarang, gurunya harus zaman sekarang. Tapi murid-murid sekarang itu juga kita harus apresiasi loh. Mereka kemudian menyuarakan pendapat itu adalah tanda-tanda mereka itu adalah anak-anak yang kritis ya. Bener ya? Jadi jangan langsung kita kemudian prasangka negatif sama mereka ya. Oke, saya akan berikan kesempatan buat murid atau mahasiswa ini. Ada yang mau bertanya di studio? Silakan. Boleh berdiri, kemudian perkenalkan diri. Pertanyaannya apa? Baik. Halo, perkenalkan nama saya Indira Arnanda dari Universitas Bina Sarana Informatika. Ambil program studi apa? Dari program studi Ilmu Komunikasi. Komunikasi. Asik, saya juga dulu komunikasi. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Baik, Bapak saya izin bertanya, apakah sistem pendidikan di Indonesia sudah ideal? Jika ideal, mengapa banyak mahasiswa yang lebih memilih sekolah di luar negeri? Tapi kamu tidak memilih di luar negeri kan? Tidak, saya di Universitas Bina Sarana Informatika. Oke, baik, terima kasih pertanyaannya. Boleh kita kasih tepuk tangan? Nah, saya langsung saja merangkai dengan pertanyaan atau suara dari masyarakat ya. Kita masih ada beberapa pertanyaan, coba kita tayangkan dulu salah satunya, silakan. Tadi sih informasi yang saya dapat ya, jika ini gagal pun sekolah akan melakukan tryout kerjasama dengan bimbel. Tapi itu pun belum jadi keputusan, karena sebagai orang tua juga kita merasa keberatan kalau anak-anak harus ikut SNBT untuk ujian lagi gitu. Karena kan mereka sedang berfokus PKL. Terus pulang malam waktu untuk belajarnya nggak ada. Karena kan materi UTBK ini bukan materinya SMK, ini materinya SMA. Oke, lengkap semua, murid sudah, guru sudah, orang tua juga sudah. Saya kembali ke wakil rakyat kita, karena di pundaknya Pak Lalu Ari lah semua yang kita diskusikan ini kemudian bisa disuarakan kepada pemerintah. Pak Lalu Ari, kira-kira solusi konkret yang bisa cepat terlihat hasilnya, menanggapi juga berbagai masukan dari masyarakat, termasuk juga pertanyaan dari Adinda kita di studio tentang sekolah di dalam negeri. Kalau saya bisa tangkap harus bisa berkualitas biar orang nggak keluar negeri lah ya. Komentar Pak Lalu Ari. Ya, tentu peningkatan mutu pendidikan menjadi prioritas yang sehingga hari ini kami di Komisi 10 sedang melaksanakan revisi Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Nah, yang kami tekankan adalah peningkatan mutu, kemudian peningkatan sarana dan prasarana harus bisa dinikmati oleh seluruh anak bangsa, tidak hanya di perkotaan, tapi dimanapun berada harus betul-betul memiliki hak yang sama terhadap peningkatan mutu dan kualitas pendidikan ini. Nah, kemudian sarana dan prasarana juga menjadi hal yang sangat penting dalam rangka mendukung peningkatan mutu dan pendidikan di seluruh Indonesia. Kita tahu bahwa sarana dan prasarana hari ini sangat terbatas sekali, terutama di daerah-daerah 3T. Nah, kami ke depan membentuk panja khusus untuk daerah 3T ini dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas pendidikan serta peningkatan sarana dan prasarana. Kami di Komisi sangat mendorong anggaran 20% pendidikan itu betul-betul digunakan untuk peningkatan di sektor pendidikan. Nah, karena hari ini anggaran 20% itu tidak murni seluruhnya berada di sektor pendidikan. Nah, nanti insya Allah di revisi undang-undang tersebut akan kami tekankan terkait dengan anggaran ini agar pemerataan pendidikan ini bisa dirasakan oleh seluruh anak bangsa kita di seluruh Indonesia. Nah, kemudian terkait dengan hal-hal PDSS, hal-hal SNBP, kemudian hal-hal seperti zonasi menjadi domisili dan lain-lain, tentu kami di DPR RI khususnya di Komisi 10 akan melakukan pengawasan yang ekstra lagi agar tidak muncul persoalan-persoalan seperti di tahun-tahun sebelumnya. Kami juga tentu berharap kepada pemerintah daerah, kemudian berharap juga kepada DPRD baik di tingkat kabupaten kota maupun provinsi untuk sama-sama kita kawal ini program-program dari pemerintah Pak Prabowo, baik peningkatan mutu pendidikan, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Komunikasi-komunikasi antara dinas pendidikan dengan sekolah itu harus ditingkatkan. Jangan ada lagi kepentingan-kepentingan pribadi
yang bisa menghambat terlaksananya pendidikan bermutu bagi siswa-siswi kita. Jangan ada lagi hal-hal karena kepentingan pribadi akhirnya menguburkan cita-cita dan harapan dari siswa-siswi kita untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kisruh PDSS hari ini menjadi pelajaran kita semua dan tentu menjadi perhatian yang akan kami lihat betul ke depan, apakah ini masih bisa kita lanjutkan atau tidak. Nah, seperti itu, Mas. Ya, baik. Kalau Mas Danang sendiri melihat dari perspektif kacamata guru sendiri, dukungan apa sih yang lebih dibutuhkan sekarang? Kita sama-sama menuju program ini lebih bermanfaat bagi semua masyarakat, khususnya peserta didik. Tapi dari aspek guru sendiri, dukungan apa yang paling utama sekarang? Guru itu nomor satu harus sejahtera. Sejahtera pasti. Tingkatkan kesejahteraannya, kompetensinya, kemudian dilindungi. 3 hal itu yang penting jadi sorotan untuk kita semua. Apakah selama ini sudah terlaksana? Belum, jelas. Banyak guru-guru yang belum sejahtera. Banyak guru-guru yang kompetensinya masih di bawah. Kemudian banyak guru-guru yang belum terlindungi dan bahkan tidak terlindungi. Tadi menyambung dari pertanyaan dari adik tadi, kenapa kok banyak kita yang keluar negeri? Karena memang ada kesenjangan di kita. Kalau kita berbicara tentang sarana prasarana, bagaimana kita mau bersekolah di tempat yang baik sementara kualitas prasarana-prasarananya tidak memadai, guru-gurunya kurang berkualitas. Kurang berkualitas itu bisa disebabkan banyak hal, misalkan tidak dapat pelatihan, atau mungkin tidak adanya subsidi dari pemerintah, tidak pernah dilibatkan dalam pelatihan kompetensi guru, dan lain-lain. Nah, ini 3 hal ini menurut saya nggak bisa dipisahkan. Kesejahteraan, kompetensi guru, dan juga perlindungan guru. Ketika guru sudah merasa nyaman di posisinya, itu ikhlasnya beda, Mas. Ikhlasnya akan beda. Sekarang boleh jadi guru-guru itu ikhlas di depan kepala sekolah, tapi di rumah sudah lain lagi. Nah, inilah tugas dari kita semua ya. Juga untuk mendorong pemerintah, saya sepakat tadi bahwa anggaran yang 20% untuk pendidikan itu jangan lagi di otak-atik. Kalau dihitung 20% anggaran pendidikan, berapa persen sih yang lari ke sarana prasarana? Banyaknya lari justru ke kementerian-kementerian lain yang mempunyai slogan pendidikan juga, tapi itu tidak terserap dengan baik. Kenapa enggak untuk sarana prasarana, untuk peningkatan kompetensi guru, dan itu akan berimbas pada kualitas siswa-siswa kita. Setuju. Yang penting tepat sasaran ya. Mas Ubaid. Jadi yang disebutkan tadi soal guru tadi ya, kompetensinya bagus, kesejahteraannya, kemudian perlindungannya. Menurut saya di Undang-Undang Sisdiknas itu sudah lengkap. Bagaimana guru harus sejahtera? Ada. Bagaimana guru harus dilindungi? Ada. Nggak perlu direvisi dong? Jadi revisi Undang-Undang Sisdiknas itu bukan solusi. Solusinya adalah dilaksanakan Undang-Undang Sisdiknas yang ada. Dilaksanakan aja belum, kok mau direvisi, gimana ceritanya? Loh, kan itu tugas DPR. Nanti kalau nggak direvisi nggak ada tugasnya. Jadi yang penting laksanakan secara dilaksanakan aja konsekuen. Belum gitu loh. Dilaksanakan aja belum, kok mau direvisi, itu menjadi pertanyaan masyarakat banyak gitu ya. Kemudian yang kedua, kita ini sering kali sibuk dengan hal-hal yang sifatnya teknis, tapi lupa dengan substansi pendidikan itu sendiri. Termasuk otak-atik zonasi jadi domisili ya kan? Dan seterusnya ya, perpindahan orang tua jadi mutasi gitu ya, dibolak-balik gitu, peserta didik jadi murid. Itu gitu kan membuka lapangan kerja untuk bikin kartu keluarga. Tapi substansinya kita lupa. Belum menyasar ke situ. Penerimaan murid baru itu apa? Itu kan bagaimana supaya hak atas anak itu terpenuhi semua. Mas Ubaid, saya harus mengakhiri diskusi kita. Memang kita nggak mungkin menyelesaikan persoalan ini dalam satu program saja ya, tapi tugas Anda berdua untuk mengawal dan mengkritisi ini agar tujuan bersama ini bisa cepat tercapai ya. Baik Mas Danang, terima kasih sudah bersama kami. Mas Ubaid, terima kasih sudah hadir dalam Merah Putih, dan juga terima kasih Pak Lalu Ari yang tadi sudah bersama-sama kita. Pemirsa, inilah akhir jumpa kita dalam program Merah Putih. Saya Doni De Keizer berterima kasih atas kebersamaan kita. Salam Nusantara, merdeka.